Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Kembalinya Sang Raja Neraka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys, link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah usaha Raja Neraka untuk memblokir semua serangan ular hijau atas perintah murid ular, terlihat beberapa orang merasa bingung dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba mereka didatangi oleh orang yang memakai hoodie sambil memegang pisau mengarah ke arah mereka. Untung saja Jiwo datang tepat waktu, mengurung pria memakai hoodie itu dan menyuruh orang yang akan diserang untuk mengamankan dirinya dari tempat ini. Setelah kepergian mereka, Jiwo pun berujar jika orang yang memakai hoodie ini merupakan orang terakhir yang ditangkap olehnya di wilayah ini. Dan dengan sedikit rasa penasaran berujar bahwa barusan ada serangan turun dari langit. Namun serangan itu diikuti cahaya merah yang menetralkannya. Lalu menduga jika orang yang bisa melakukan hal itu hanyalah Raja Neraka. Akan tetapi tiba-tiba ada suara nenek-nenek di belakang Jiwo yang mengatakan bisa-bisanya yang tak memiliki kuasa bisa mengacaukan hukum sebab akibat. Dan ternyata orang yang belum berpengalaman itu lagi-lagi melawan takdir. Namun menurutnya itu masih kurang dan mengatakan kepada Jiwo agar sebaiknya dia segera sadar. Karena jika Jiwo terbuai seperti itu terus-menerus, maka dia akan kehilangan nyawanya. Kemudian nenek itu pun menghilang. Jiwo pun bertanya-tanya siapakah nenek itu, namun bersamaan dengan hal itu Raja Neraka ada di belakangnya menjawab jika dirinya merupakan Raja Neraka. Mendengar hal itu Jiwo pun berkata, benar juga, Anda adalah Raja Neraka. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu Jiwo pun langsung berteriak karena terkejut dengan kemunculan Raja Neraka sembari menanyakan kapan dia kembali ke dunia manusia. Sedangkan Raja Neraka saat ini terlihat sedang memasang muka yang menahan sakit karena mendengar teriakan dari Jiwo itu. Kemudian Jiwo menanyakan apakah Raja Neraka melihat orang tua aneh yang muncul dan tiba-tiba menghilang, dan mengira mungkin dirinya sedang berhalusinasi. Namun Raja Neraka pun salah paham serta merasa kesal dengan kata-kata Jiwo itu dan mengira jika Jiwo sedang mengejek dirinya sebagai orang tua aneh. Akan tetapi Jiwo pun memegang dadanya sembari menenangkan dirinya dan bersyukur karena Raja Neraka telah kembali. Kemudian Jiwo juga menanyakan apakah Raja Neraka sekarang akan menyelamatkan Baekwo karena ular besar itu sudah Raja Neraka bereskan. Mendengar perkataan Jiwo itu pun Raja Neraka terlihat bingung dan sambil tersenyum canggung bertanya siapakah Baekwo itu. Setelah itu mereka pun berpindah ke tempat Jiwo tinggal. Terlihat Raja Neraka saat ini sudah berganti baju dan diambilkan segelas air minum oleh Jiwo. Setelah menerima minuman itu, Raja Neraka pun mengacungkan jempolnya sambil tertawa mengatakan jika airnya sungguh sangat enak sekali. Akan tetapi Jiwo pun hanya terdiam saja sembari mengingat pertemuannya dengan Oso sebelumnya yang merasa terkejut karena Raja Neraka telah kehilangan ingatannya. Jiwo pun menjelaskan jika Raja Neraka bahkan tak ingat wajah serta kemampuan dari Baekwo. Namun Oso pun berpikir dengan serius sembari menanggapi Jiwo dengan mengatakan jika ternyata sejak awal isi kepala Raja Neraka memanglah tidak normal. Jiwo pun kesal dengan perkataan Oso itu, dan tambah lebih kesal lagi dengan tingkah Raja Neraka yang telah mengambil air minum dari dalam kloset yang dianggapnya sumur yang mengeluarkan air berwarna biru. Jiwo pun merebut gelas itu sembari memarahi Raja Neraka jika air itu tidak untuk diminum dan menyimpulkan jika Raja Neraka saat ini telah kehilangan banyak ingatannya. Lalu membuang air berwarna biru itu hingga membuat Raja Neraka merengek marah layaknya anak-anak. Kemudian Oso berujar jika kemungkinan keadaan Raja Neraka saat ini merupakan efek samping dari penggunaan pakaian jenazah milik Nomang.
Jiwo pun menimpali dengan membenarkan kemungkinan itu sembari berujar jika setelah Raja Neraka menggunakan pakaian jenazah itu, Nomang juga tak terlihat dimanapun saat ini. Dan menduga jika saat ini terjadi sesuatu kepada Nomang. Lalu Oso pun menenangkan Jiwo dengan berujar jika dirinya akan berusaha mencari tahu apa yang terjadi sebisa mungkin. Dan untuk saat ini tugas Jiwo adalah mengawasi Raja Neraka. Kemudian kembali ke situasi saat ini, Raja Neraka terlihat sedang duduk termenung sembari memegang gelas yang berisi air. Di saat itu terlintas beberapa ingatan Raja Neraka tentang masa lalu dan juga saat melawan murid ular sebelumnya. Kemudian Raja Neraka mengeluarkan ekspresi kesal yang luar biasa sembari berujar jika sudah lama sekali dirinya tak melihat kejahatan yang semurni itu. Tak terasa Raja Neraka pun sampai memecahkan gelas di tangannya hanya dengan cengkraman tangannya sembari dalam hati mengatakan jika kemungkinan hal itu karena neraka sudah terlalu lama kosong. Namun Raja Neraka langsung menepis hal itu dan banyak yang dirinya pikirkan hingga Jiwo pun menyadarkannya dengan memanggil Raja Neraka. Raja Neraka pun tersadar dan terkejut dengan apa yang telah dilakukannya lalu meminta maaf kepada Jiwo karena hal itu. Akan tetapi Jiwo sambil tersenyum membereskan bekas pecahan gelas dan tumpahan air, mengatakan bahwa Raja Neraka tak perlu mengkhawatirkan hal itu. Karena yang lebih penting saat ini Raja Neraka tak terluka. Mendengar hal itu sambil tersenyum Raja Neraka meminta maaf lagi dengan memanggil Jiwo Kang Rim. Jiwo pun terlihat kesal dan membenarkan jika seharusnya Raja Neraka memanggilnya Li Jiwo. Kemudian Jiwo pun membuang pecahan gelas ke tempat sampah lalu dengan ekspresi yang ceria menanyakan, apakah Raja Neraka bisa menceritakan orang yang bernama Kang Rim itu kepada dirinya. Lalu sambil sedikit sungkan sembari menggaruk-garukkan jari ke pipinya, Jiwo pun beralasan jika dirinya sangat penasaran karena Raja Neraka selalu memanggilnya dengan nama Kang Rim. Kemudian mengajak Raja Neraka untuk pergi jalan-jalan keluar sembari menceritakan tentang Kang Rim dan setelah itu nanti dirinya juga akan menceritakan kisah lama tentang dirinya. Lalu mereka pun berpindah tempat di luar rumah dan terlihat sedang bermain ayunan berdua. Terlihat juga Raja Neraka terkejut mendengar jika Jiwo tak memiliki kenangan masa kecil. Sambil tersenyum bahagia, Jiwo pun sudah menduga jika Raja Neraka pasti akan terkejut mendengar hal itu. Kemudian Jiwo pun mulai menceritakan bahwa konon dulu ada sebuah meteor yang jatuh di sebuah gunung. Orang-orang pun pergi ke gunung itu untuk menyaksikan meteor itu. Dan di sana katanya ada danau yang baru pertama kali mereka lihat. Orang-orang pun menganggap jika danau itu adalah danau ajaib yang menjadi tempat yang terkenal setelah itu. Kemudian beberapa waktu berlalu muncullah mayat hidup bernama Dong Bangsa di danau itu. Lalu pengurus pemakaman yang menginvestigasi mayat hidup itu telah menemukan dirinya dalam wujud aslinya. Mendengar hal itu Raja Neraka pun menyela dengan menanyakan jika pengurus pemakaman yang dimaksud Jiwo adalah orang yang dipanggil Jiwo sebagai senior itu. Lalu Jiwo pun teringat kenangannya bersama senior itu sesaat dan menanggapi perkataan Raja Neraka dengan berkata tidak, karena seharusnya dirinya memanggilnya ibu. Kemudian sambil meneteskan air matanya, Jiwo pun menanyakan kepada Raja Neraka apakah dirinya adalah Kang Rim. Dengan muka yang serius, Raja Neraka pun mengingat tentang cerita Jiwo yang memberikan beberapa petunjuk yaitu meteor, danau, dan juga Dong Bangsa. Jika perkiraannya benar, maka Jiwo adalah... Belum selesai mengatakannya, tiba-tiba Raja Neraka dikejutkan dengan suara seseorang yang berujar jika bukankah mereka tinggal menanyakan identitas Jiwo langsung kepada Dong Bangsa dan tak perlu pergi jauh-jauh. Kemudian orang itu pun menyapa Raja Neraka dan mengatakan jika dirinya dikirim oleh Tulpo untuk membantu Raja Neraka melepaskan kulit ular itu. Melihat kedatangan mayat hidup itu, Jiwo pun terkejut dan langsung merasa waspada dengan menanyakan siapakah identitasnya. Akan tetapi Jiwo tambah terkejut karena mayat hidup itu tiba-tiba sudah berada di belakangnya sembari memegang rambut Jiwo. Dia berkata jika warna rambutnya sama dan juga tercium samar-samar aroma peppermint dari badannya.
Kemudian menoleh ke arah Raja Neraka dan mengatakan kecurigaannya tentang Raja Neraka yang mengangkat seorang manusia sebagai bawahannya. Namun dirinya juga terkesima setelah melihatnya, dan tak diragukan lagi bahwa dia adalah Kang Rim yang telah mengalami reinkarnasi. Dengan ekspresi mengejek, Raja Neraka pun berujar jika itu bukan urusannya, lalu menambahkan jika pada akhirnya dia sekarang telah menjadi bawahan Tulbu. Sambil tersenyum, dia pun menjawab jika tak ada cara lain lagi selain hal itu. Kemudian Jiwo pun bertanya apakah dia merupakan bawahan Raja Neraka. Raja Neraka pun membenarkan hal itu dan memperkenalkan bahwa namanya adalah Gyunwo. Mendengar nama itu, Jiwo pun dengan antusias memegang tangan Gyunwo sembari meminta kerjasamanya. Tak hanya itu, Jiwo pun tak menyangka jika dirinya saat ini bisa bertemu dengan tokoh dalam cerita rakyat Sang Penggembala. Dengan ekspresi anehnya, Raja Neraka pun menanyakan apakah Jiwo mengenalnya. Menanggapi hal itu, dengan antusias Jiwo pun menjelaskan jika dirinya mengenalnya sebagai tokoh di dalam cerita rakyat. Jika menyebut nama Gyunwo, pasti akan teringat jika dia merupakan seorang penggembala sapi berwarna putih di langit. Dan juga ada seorang gadis bernama Jingnyo yang terkenal karena sering menenun kain yang sangat indah. Sebenarnya keduanya merupakan pasangan serasi dari langit. Namun mereka tak pernah saling memandang karena terlalu mencintai pekerjaan masing-masing. Lalu Kaisar Langit pun merasa kasihan kepada mereka. Hingga akhirnya dalam perjalanan Jingnyo beternak ulat sutra, tiba-tiba petir pun menyambar. Karena sambaran petir itu, akhirnya Gyunwo dan Jingnyo pun saling bertatap muka hingga mereka pun saling jatuh cinta serta hidup bahagia setelah itu. Akan tetapi Gyunwo pun terlihat kesal karena ceritanya berbeda dengan apa yang telah dirinya alami. Sikap itu membuat Jiwo pun ketakutan. Lalu mengingat perkataan Raja Neraka sebelum kehilangan ingatannya yang sangat waspada kepada Gyunwo. Kemudian Raja Neraka pun menepuk pundak Gyunwo sembari memberi tatapan intimidasi, meminta agar Gyunwo mengendurkan tatapannya saat ini. Bersamaan dengan hal itu, Gyunwo pun langsung menundukkan kepalanya meminta maaf karena dirinya terlalu bersemangat. Sedangkan Jiwo berujar jika dirinya lah yang seharusnya meminta maaf, karena bicara hal yang kebenarannya masih belum jelas. Setelah itu Raja Neraka pun berbicara berdua dengan Gyunwo. Dan Jiwo terlihat mati kutu karena kaget dengan situasi yang dialaminya barusan. Dan mengira jika kemungkinan Raja Neraka pasti sangat menakutkan pada masa kejayaannya, karena bisa mengendalikan Gyunwo yang menakutkan itu dalam sekejap. Lalu Raja Neraka pun mengajak Jiwo untuk segera berangkat. Akan tetapi karena lamunannya, dia pun tak mendengar apa yang dibicarakan oleh Gyunwo dan Raja Neraka. Itu membuat Raja Neraka sedikit kesal lalu menjelaskan ulang jika sekarang mereka bertiga harus segera pergi ke asosiasi pengurus pemakaman, karena Gyunwo sudah mengirimnya ke sana. Kemudian berpindah di kantor asosiasi pemakaman. Di sana terlihat Oso yang terkejut dengan kemunculan Baekwo. Tanpa pikir panjang, Oso pun mendatanginya lalu mulai merajuk dan memberondong Baekwo dengan banyak pertanyaan. Lalu Baekwo pun menjelaskan jika dalam perjalanannya untuk pergi dari tempat berkumpul bersama dengan Cleo, mereka bertemu dengan Gyunwo. Di luar dugaan, ternyata Gyunwo tak menangkap mereka, malahan memberinya sebuah tanda. Namun karena tanda itu, Baekwo pun merasa kesal dan merasa tak beruntung dengan pertemuannya dengan Gyunwo yang sebisa mungkin ingin dirinya hindari. Lalu merasa jika situasi saat ini merupakan situasi yang sangat buruk. Tak lama setelah itu, Cleo dan Oso pun membawa beberapa berkas yang diminta oleh Baekwo. Kemudian Oso pun menyimpulkan dengan berujar jika mereka saat ini harus menangkap ular itu dengan menggunakan semua berkas yang Baekwo minta ini. Padahal semua berkas ini tak ada hubungannya dengan ular dari 12 cabang bumi. Sambil membaca dokumen yang dibawakan, Baekwo pun mengatakan jika seorang manusia serakah memiliki kemampuan menyerap sesuatu, dia pasti akan meningkatkan kekuatannya mencapai level yang sulit untuk ditangani. Dan jika sudah mengumpulkan kekuatan yang cukup, orang-orang serakah itu pasti akan berpikir jika dirinya tak akan mau kehilangan kekuatannya itu. Jadi dia ingin memiliki kekuatan itu selamanya.
Dan mereka saat ini harus selangkah lebih maju dari ular dan bawahannya itu dengan menemukan Dong Pangsak si 3000 siklus lebih dulu dari mereka. Lalu berpindah ke tempat murid ular saat ini yang terlihat sedang terluka parah akibat pertarungannya dengan Raja Neraka. Padahal dirinya tak secara langsung menerima pukulan Raja Neraka, namun efek yang diterima tubuhnya sungguh di luar dugaan. Kemudian sambil sedikit terbatuk, dia berujar kepada Huama bahwa dirinya sebelumnya telah menanyakan cara agar dirinya tak mati kepadanya, namun Huama malah menyebut nama Dong Pangsak. Huama pun sambil bersujud di depan murid ular itu dengan sedikit ketakutan menjelaskan jika Dong Pangsak merupakan seorang manusia yang disebut-sebut telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Tugas dirinya saat menjadi bawahan Tuan Tolpo adalah mencari keberadaan Dong Pangsak. Dan kemampuan pakaian jenazahnya adalah keabadian. Jadi dia tak bisa dilukai serta sulit ditangkap. Meskipun dia tak mungkin dijadikan sekutu, setidaknya kemungkinan bisa mendapatkan kekuatan keabadian itu. Mendengar hal itu, murid ular pun menyeringai sembari memerintahkan Huasa agar dia mencarikannya 1000 jantung entah bagaimanapun kondisi dan cara mendapatkannya. Dirinya tak akan peduli. Yang penting Huasa harus menata 1000 jantung itu di tempat ini segera. Kemudian turun dari tempat duduknya sembari berjalan walaupun terpincang-pincang, dirinya meminta Huama untuk mengantarkan dirinya ke tempat Dong Pangsak berada. Dengan yakinnya murid ular itu berujar jika rencananya sangat sempurna karena bisa menangkap Dong Pangsak dan melahap 1000 jantung secara bersamaan. Lalu berujar jika orang-orang yang melawannya serta Raja Neraka pasti tak akan membayangkan rencananya itu dengan menganggap bahwa mereka semua adalah makhluk-makhluk bodoh. Lalu berpindah di tempat asosiasi pengurus pemakaman. Terlihat di sana Raja Neraka yang terlihat panik serta berkeringat dingin mengatakan jika dirinya sudah ingat tentang Baekwo yang merupakan bawahan dari Tolpo. Akan tetapi Jiwo pun kesal dan berniat ingin memukul Raja Neraka sekali saja agar dirinya bisa segera mengingat semuanya. Melihat Jiwo seperti itu, Baekwo pun menenangkannya dengan berujar jika Raja Neraka seperti ini tak hanya sekali atau 2 kali saja. Lalu Baekwo pun menanyakan keberadaan Gyunwo kepada Raja Neraka. Karena sebelumnya mereka datang ke tempat ini secara bersamaan. Raja Neraka pun berujar jika Gyunwo merasa tak nyaman berada di tempat yang ada terlalu banyak manusia di sana. Jadi kemungkinan saat ini dia sedang berlagak sok keren sembari berdiri di salah satu atap gedung di luar sana. Kemudian Raja Neraka pun sedikit tak nyaman dengan apa yang sedang dilakukan Cleo di belakangnya. Bersembunyi seperti anak kecil, dan meminta Cleo untuk menjauh dari dirinya. Menanggapi hal itu sambil tersenyum santai, Baekwo pun meminta agar Raja Neraka membiarkannya saja, karena Cleo orangnya agak pemalu. Akan tetapi Raja Neraka pun kesal dengan jawaban itu karena Cleo sebelumnya tak seperti ini kepadanya. Baekwo pun menanggapi dengan menjelaskan jika dengan pria Cleo tak masalah. Namun, jika bertemu dengan perempuan baru, tingkahnya pasti akan seperti itu. Kemudian Jiwo pun menyela dengan berujar bahwa berarti Cleo seperti itu karena bertemu dengan dirinya. Baekwo pun membenarkan hal itu, sedangkan Raja Neraka terlihat kesal dan lesu karena Cleo terus menempel kepadanya. Namun, Jiwo pun memiliki sebuah ide dengan mengambil sesuatu dari saku celananya, lalu menawarkan sebuah coklat kepada Cleo. Melihat hal itu, Raja Neraka pun menanyakan apa yang diberikan Jiwo kepada Cleo itu. Jiwo pun menjelaskan jika itu merupakan coklat batangan. Karena seniornya pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk akrab dengan seseorang adalah lewat makanan. Dengan kesal karena didesak oleh Cleo, Raja Neraka pun berujar jika Cleo bukanlah hewan liar yang akan jinak karena makanan. Akan tetapi dengan wajah yang berbinar-binar, Cleo pun menanyakan makanan apa itu karena rasanya enak sekali. Dirinya suka dengan sensasi rasa pahit dan kaya akan cita rasa. Sambil tersenyum ramah, Jiwo pun mengatakan jika Cleo menyukainya, maka dirinya masih ada beberapa dan Cleo boleh memakannya juga. Melihat kejadian itu, Raja Neraka pun berbisik kepada Baekwo bahwa dirinya tak mempercayai apa yang sedang dirinya lihat itu. Hanya dengan beberapa makanan mereka menjadi akrab seperti itu. Selain itu, Raja Neraka juga bertanya berapa usia Cleo hingga memanggil Jiwo kakak seperti itu. Namun Baekwo hanya mengatakan
bahwa Jiwo memang memiliki kemampuan untuk memikat orang lain. Akan tetapi tiba-tiba jam di tangan Jiwo berbunyi yang menandakan kemunculan mayat hidup. Kemudian setelah itu Jiwo pun bergegas pergi dari tempat itu sembari berpamitan kepada Baekwo karena dirinya mendapat perintah untuk bekerja dan menyerahkan masalah ular itu kepada Baekwo. Baekwo pun mengiyakan hal itu sembari meminta agar Jiwo berhati-hati di jalan. Lalu setelah kepergian Jiwo itu, terlihat Raja Neraka yang sedikit putus asa berujar jika dirinya saat ini sedang bingung karena dirinya tak tahu kemana akan mencari Dongpangsa untuk memancing ular itu mendatangi mereka. Lalu dengan antusias Baekwo pun berujar jika tempat terakhir Dongpangsa terlihat yang disaksikan oleh pengurus pemakaman adalah di pusat kota. Namun akan sedikit sulit menjelaskannya dengan kata-kata. Kemudian Baekwo pun bertanya apakah Raja Neraka mau menggunakan gelang yang bisa menunjukkan lokasi dan menelpon ini. Setelah itu terlihat Kyunwoo yang berdiri di atap gedung dan didatangi oleh Raja Neraka. Raja Neraka pun berujar jika dirinya sudah menyangka bahwa Kyunwoo akan berpose seperti itu. Padahal sudah pasti tak akan terlihat jelas saat melihatnya karena dia menggunakan penutup mata. Kyunwoo pun hanya menyambut kedatangan Raja Neraka dengan mengatakan Anda sudah datang. Lalu dengan wajah yang begitu pucat, Raja Neraka mengumpat jika para makhluk tampan memang sangat berlebihan. Dan juga mengajak Kyunwoo untuk segera pergi mencari Dongpangsa dengan mengikuti sinyal pada gelang yang dirinya pakai saat ini. Melihat Raja Neraka yang pucat, Kyunwoo pun menanyakan kenapa wajah Raja Neraka menjadi seperti itu. Dengan lesu dan lemas, Raja Neraka menjelaskan bahwa dirinya dimarahi oleh Baekwo saat menjelaskan cara menggunakan gelang ini. Baekwo mengatakan jika mereka berdua hanya perlu mengikuti sinyal pada gelang ini sampai berbunyi pipip. Melihat Raja Neraka merajuk seperti itu, Kyunwoo pun sedikit tak percaya dengan kelakuan Raja Neraka saat ini. Lalu mengatakan jika hal seperti ini pasti tak akan terjadi dulu. Namun entah kenapa rasanya saat ini Raja Neraka sudah berubah. Kemudian memutuskan untuk segera pergi mencari keberadaan Dongpangsa. Dengan semangat 45, Raja Neraka pun bergegas berjalan duluan, namun tiba-tiba dipanggil oleh Kyunwoo. Mendengar panggilan itu, Raja Neraka pun kesal karena bebannya saat ini sudah berlebihan hingga membuat kepalanya menjadi sakit. Akan tetapi ternyata Kyunwoo hanya menanyakan kemanakah Cleo akan pergi karena dirinya melihat Cleo pergi keluar. Kemudian berpindah di sebuah tempat yang masih dalam masa pembangunan, terlihat bahwa saat ini Jiwo sedang bertarung melawan para mayat hidup. Jiwo pun terlihat kesulitan dan dikeroyok oleh beberapa mayat hidup. Akan tetapi dengan mudah semua bisa dimentalkan oleh Jiwo saat dia mengaktifkan pakaian jenazahnya. Sedangkan di sisi lain terlihat Cleo yang saat ini sedang melihat pertarungan Jiwo secara diam-diam di dekat tempat itu. Cleo pun merasa kagum karena melihat bahwa tubuh manusia bisa digunakan untuk bertarung seperti itu. Kemudian senior Park Yuna pun memerintahkan Jiwo untuk segera menuju ke atap karena masih ada orang yang harus diselamatkan di sana. Jiwo pun bergegas akan menuju ke atap melalui jendela, alih-alih melewati tangga. Lalu Jiwo pun melesat secepat kilat menuju ke atap gedung itu. Awalnya senior Park Yuna pun mempertanyakan keputusan Jiwo itu. Namun setelah melihat Jiwo dalam sekejap bisa sampai ke atap, dia pun merasa kagum Jiwo seperti sedang terbang menuju ke atap. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu, dia pun merasakan ada seseorang yang bersembunyi di belakangnya dan membuat dirinya menjadi gugup serta sedikit takut. Lalu berpindah ke atap gedung, terlihat Jiwo sudah sampai dengan kecepatan penuh langsung menghajar sisa mayat hidup yang dirinya temui. Di sana juga terlihat ada seorang kakek dan anak perempuan yang Jiwo selamatkan. Jiwo pun bertanya apakah mereka baik-baik saja. Sang kakek pun menanggapi bahwa setidaknya cucunya itu harus menundukkan kepala serta meminta maaf kepada Jiwo karena cucunya itu tak bisa berbicara. Tak hanya itu, sang kakek pun juga berujar jika mereka berdua tak terluka serta berterima kasih karena Jiwo sudah menyelamatkan mereka. Dan tak tahu bagaimana dirinya harus membalas kebaikan dari Jiwo itu. Menanggapi hal itu, Jiwo pun sambil tersenyum berujar jika dirinya hanya melakukan tugasnya saja. Dan sang kakek memuji sikap Jiwo yang rendah hati itu.
Setelah itu sang kakek dan cucunya pun pergi meninggalkan tempat itu, serta cucu dari kakek itu terlihat sedang melirik ke arah Jiwo. Kemudian Jiwo pun menghubungi seniornya dengan tujuan melaporkan jika atap sudah dirinya bereskan. Namun Jiwo terlihat gelisah karena tak ada jawaban sama sekali dari seniornya itu. Kemudian berpindah ke tempat terakhir kali Dong Bangsa terlihat. Di sana Raja Neraka menanyakan apakah orang yang ada di depannya itu adalah Dong Bangsa, karena mereka berdua sudah datang ke tempat yang ditunjukkan oleh gelang yang diberikan oleh Baekwo. Namun Gyunwoo merasa jika dia bukanlah Dong Bangsa, karena berdasarkan informasi dari Baekwo, Dong Bangsa itu terlihat kuat. Sedangkan yang ada di hadapan mereka saat ini jelas-jelas dia terlihat seperti tentara pesuruh. Dengan sedikit kecewa, Raja Neraka membenarkan hal itu dan berujar jika dia memang terlihat sedikit lusuh, serta mengira jika mungkin usahanya selama ini sia-sia. Bersamaan dengan hal itu, orang yang ada di depan mereka pun membuka mata sembari berdiri, berujar jika bisa-bisanya mereka berdua menyebut dirinya tentara pesuruh di hadapannya. Lalu mengatakan jika Gyunwoo dan Raja Neraka pun cukup kurang ajar juga sebagai seorang penyusup. Namun Raja Neraka dengan santai meminta maaf karena membangunkan tidurnya. Lalu bertanya, apakah Dong Bangsa ada di tempat ini? Namun orang itu mengatakan tak ada. Karena dia tak tahu keberadaan Dong Bangsa, Raja Neraka pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu sembari membenarkan perkataan Gyunwoo, bahwa orang itu hanyalah seorang tentara pesuruh. Namun orang itu pun mengatakan bahwa siapa yang mengizinkan mereka keluar dari tempat ini. Dengan santainya Raja Neraka pun mengatakan agar dia tenang saja. Karena dirimu tak memancarkan bau darah sama sekali, maka dirinya akan membiarkan saja untuk kali ini. Akan tetapi sepertinya orang itu tersinggung karena telah disebut sebagai tentara bayaran atau semacamnya. Dan menambahkan jika Raja Neraka dan juga Gyunwoo merupakan seorang pengecut. Raja Neraka pun tak peduli dengan perkataan itu dan menyuruhnya untuk menganggapnya seperti itu. Namun harga diri dan kesabaran mereka berdua pun seakan ternodai karena orang itu sesumbar dengan berujar jika wajar saja mereka takut. Karena tak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menggunakan pedang lebih baik dari dirinya. Sontak perkataan itu membuat Gyunwoo dan Raja Neraka pun sangat kesal lalu berhenti dan kembali menatap orang itu dengan tatapan aura yang mengerikan karena dianggap memiliki kemampuan berpedang di bawahnya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.